Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Terima kasih buat Mas Bayu Biru yang sudah mengizinkan karyanya dibawakan di Fakta Sejarah. Dan sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, kisah dari Bayu Biru di Blora. Beberapa jam kemudian, saat kesadarannya kembali, ia merasa hanya sendirian di kamar. Sarji sendiri tak tahu kapan persisnya Nyi Ratu pergi meninggalkannya. Menjelang pagi, ia sudah mulai benar-benar pulih dan sadar. Sarji mulai bangun dari posisinya yang masih terlentang. Sarji mulai bangun dan duduk. Matanya langsung melihat uang dan lempengan emas seperti ujung sendok berbentuk oval berserakan di atas spraynya, bercampur keringat dan bunga. Setelah melihat dengan seksama kenyataan di dalam kamar, Sarji mulai senyum-senyum sendiri. Aku berhasil, Sugih, Sugih, Sugih. Teriaknya dengan menaburkan ke atas beberapa kepingan emas dan uang dari ranjangnya. Usai euforia di dalam kamar sendirian, dengan cepat Sarji mengumpulkan uang dan emas di kantong kain yang sudah disiapkan sebelumnya dan memasukkan ke dalam tas ransel. Kemudian ia keluar kamar dengan wajah bahagia, tapi badan masih lemas. Sarji langsung menemui istrinya di dapur dan menciumnya. Ia merasa bahagia pagi itu. Dengan cepat ia memberi sejumlah uang kepada istri tercintanya. Setelah itu ia mandi dan berganti baju. Ia bersiap untuk menjual emas-emas yang ia dapat dengan cepat karena khawatir emas-emas itu akan hilang dengan sendirinya. Sementara itu di belakang rumah, tepat di bawah pohon keres, Udin di pagi hari yang cerah sudah duduk-duduk santai karena tidak ada kerjaan. Sementara temannya Sarji datang menghampirinya. "Din, ayo melu aku," ajak Sarji. "Nangan dici, esuk-esuk ngene." "Wes talah, pokoknya melu aku," paksa Sarji. "Males Ji, lek gak jelas." "Iki Den, ayo ngedol emas," kata Sarji dengan menunjukkan isi tasnya. "Loh, temenan iki Ji?" jawab Udin dengan mata terbelalak karena kaget. "Mangkane, ayo cepetan." "Yuk, ayo. Tapi cok lali Ji bagianku." Yo Den, tenang ae," kata Sarji. Pagi itu, mereka bergegas berangkat ke juragan toko emas yang berada di kota. Mereka membawa sepeda ontel penuh karat, karena sepeda itu kendaraan satu-satunya yang dimiliki Udin, dan Sarji dibonceng di belakangnya. Jarak yang ditempuh memang jauh, sampai nafas Udin tersengal-sengal meski jalan sebagian sudah beraspal. Sampai di tempat sang juragan, pembeli emas itu tidak mempertanyakan dan curiga dari mana asal emas tersebut. Juragan emas dengan cepat juga langsung menghitung dan membayar kepada Sarji dengan uang cash. Sarji yang senang bukan kepalang langsung memasukkan uangnya di tas ranselnya. Dirasa transaksi sudah selesai, ia mengajak Udin cepat kembali pulang. Di tengah perjalanan, ia melihat showroom sepeda motor. Merasa sudah punya uang, akhirnya ia mampir dan membelikan motor dari hasil penjualan emasnya. Sarji pulang dengan membawa motor perdananya, sedangkan Udin tetap mengayuh sepedanya sampai rumah. Udin yang merasa dapat bagian, setelah menaruh sepedanya di rumah, ia langsung ke rumah Sarji. Udin dengan cepat langsung duduk di ruang tamu Sarji sambil menunggu temannya keluar dari kamar. Waktu pintu kamar terbuka, terlihat wajah Sarji dan senyumnya bahagia mengembang. "Ji,
Bagian kundi? Tanya Udin yang sudah tidak sabar. Oh, yo sek Din, antenono dilu, jawab Sarji. Sarji kembali masuk ke dalam kamar mengambil uang dan keluar memberikan uang kepada Udin. Tapi bagiannya setelah dipotong hutang kemarin. Dengan wajah sumringah, Udin berjalan cepat kembali pulang. Di tengah perjalanan, ia melihat ayah Sarji, sebut saja Pak Dekarto. Ia sedang meringis kesakitan, memegangi kakinya di bawah pohon keres. Udin pun menghampirinya. "Kenging nopo, De?" tanya Udin. "Sikilku dicokot ulo, Den," jawab Pak Dekarto yang meringis menahan sakit. "Loh, kok iso, De? Dicokot teng pundi?" tanya Udin sambil melihat kaki Pak Dekarto. "Pas melaku liwat ngguri omahku mau, Din. Dek suket-suket sebelah kuwi," jawab Pak Dekarto dengan menunjukkan tempat di mana ia digigit ular pertama kali. "Oh, pundi De sing dicokot?" tanya Udin sambil melihat kaki Pak Dekarto. Udin mengamati pelan-pelan dan seksama, tapi tidak ada bekas apapun di kaki kanannya. "Kok mboten wonten bekas cokotane ulo, De?" jawab Udin yang masih memegangi kaki kanannya Pak Dekarto. "Ya embuh, Din. Aku mau langsung jingkat kaget pas dicokot. Terus aku sekilas delok ulone langsung mlayu cepet ngidul. Tapi durung sempat nguber ulone wes ngilang," jawab Pak Dekarto. Lalu menantu Pak Dekarto dari belakang rumah Sarji muncul. Matanya memandang mertuanya kesakitan. Dengan cepat dia mendatangi Udin dan Pak Dekarto. Saat istri Sarji sampai di tempat Pak Dekarto kesakitan, Udin langsung menceritakan kejadiannya. Sore itu, istri Sarji langsung menuntun mertuanya masuk ke dalam rumah. Dan selang beberapa saat Sarji yang mengetahui hal ini, ia langsung mengantarkan ayahnya berobat ke dokter. Udin pun langsung pulang ke rumah dengan membawa uang banyak. Ia langsung memberikan uang itu kepada istrinya. Hari bahagia buat Udin malam itu. Sedikit hutang bisa tertutup dan ketiga anaknya bisa makan enak pagi harinya. Namun esok paginya, kenyataan yang didapatinya tidak sesuai dengan harapan Udin. Teriakan dan tangis histeris terdengar kencang dari belakang rumahnya, tepatnya dari rumah Sarji. Udin yang sudah bangun langsung berlari bersama istri dan anak-anaknya menuju rumah Sarji. Kenyataan pahit yang ia lihat. Pak Dekarto sudah terbaring membujur kaku di kamarnya. Ibu dan istri Sarji menangis di sampingnya, sedang Sarji hanya tertunduk lesu di pintu kamar. "Ket kapan gak eneke bapakmu, Ji?" "Gak ngerti aku, Den. Mau bengi wonge langsung turu sawise ngombe obat saka dokter. Tapi ibu bar subuh langsung bengok lan nangis nyeluk-nyeluk bapak saka kamar," jelas Sarji dengan mata berkaca-kaca. "Sing sabar yo, Ji," kata Udin dengan menepuk-nepuk pundak Sarji. "Iya, Den. Tolong celokno masmu Modin. Cek ndang cepet-cepet diramut bapakku iki," pinta Sarji. Udin hanya mengangguk pelan. Ia langsung bergegas menuju pemuka agama di kampungnya, Modin, yang berada di ujung pertigaan desa. Setelah sampai dan memberitahukan kepada Modin, Udin mengumumkan berita duka kematian ayahnya Sarji di masjid. Jam 8 pagi, semua warga dan sanak saudara Pak Dekarto berdatangan ke rumah Sarji. Warga mulai memenuhi sekitar rumah Sarji karena ayahnya yang meninggal tiba-tiba. Tapi kematian Pak Dekarto waktu itu masih dirasa wajar oleh masyarakat. Hal itu masih umum di sekitar lingkungan kampung Sarji. Jam 9 pagi, jenazah Pak Dekarto dimandikan. Selanjutnya dirawat dan siap untuk disolati. Saat jenazah masih di rumah Sarji, banyak warga ikut mensolatinya. Sebab Pak Dekarto sendiri di desa terkenal orangnya baik dan rajin beribadah. Jadi wajar banyak yang ikut mensolatinya.
Setengah jam kemudian, para pria dan sebagian keluarga Sarji mengantarkan jenazah Pak Dekarto ke pemakaman untuk menguburkannya. Beberapa saat acara pemakaman selesai, Udin dan kakaknya Moden berjalan keluar pemakaman. "Cak, aku tak melu meguru neng gone Sarji yo," pinta Udin. "Neng endi Udin?" tanya Moden. "Neng Gunung Kidul," jawab Udin. "Ora usah aneh-aneh, Din. Awakmu iku adekku siji-sijine. Kon lak ya wis melu meguru nang Kyai Sofyan sik. Apa durung cukup?" jelas Moden. "Piye cak yo? Aku yo pengen sugih terus nutup cepat utang-utangku," jelas Udin memelas. "Sabar Din, kalem-kalem ae. Kerja sing temen. Awas, ora usah aneh-aneh awakmu," ancam Udin. "Yo wis lah cak nek ngono. Tapi seumpama aku melu kerja ning nggone Sarji, gak apa-apa to cak?" tawar Udin. "Yo ora apa-apa Din. Penting kerja tenanan, tur halal yo," kata Moden. "Ya wis nak ngono cak, suwun yo," jawab Udin pasrah karena harus patuh kepada sang kakak tercintanya. Hari itu ditutup dengan kesedihan mendalam bagi keluarga Sarji. Udin dan Moden pulang ke rumah masing-masing. Seperti pada umumnya, setelah ada orang meninggal, di kampung sehabis maghrib acara keagamaan diadakan di rumah duka. Malam itu Udin membantu keluarga Sarji dengan mulai menyiapkan perlengkapan acara sampai beres-beres. Selepas acara keagamaan, serta duduk sejenak ikut menemani dan menemui tamu-tamu Sarji yang datang di malam hari. Sekitar jam 12 malam, ia pulang untuk tidur, dikarenakan ketiga anaknya tidur satu ranjang bersama istrinya Udin, dan Udin pun memutuskan untuk tidur sendirian. Udin merebahkan tubuhnya di kursi bambu panjang yang berada di ruang tamu. Malam itu, Udin yang baru beberapa jam memejamkan mata bermimpi bertemu Pak Dekarto. Udin melihat Pak Dekarto sendirian di tanah lapang yang luas dan sepi. Ia yang masih terbungkus kain kafan sedang dililit ular hitam dan besar. Suara rintihan dan jerit kesakitan seakan memenuhi padang yang luas itu. "Din, tolongan Pak Dile. Aduh. Pinta dan tangis Pak Dekarto yang menyedihkan, dan suara tulang-tulangnya seperti remuk dililit dengan kencang oleh ular hitam besar itu. Udin hanya terdiam. Dia tak bisa melakukan apapun. Seluruh tubuhnya terasa tak bisa bergerak sedikit pun. Jantungnya mulai berdegup kencang, serta bibirnya bergetar. "Pak De, Pak De, Pak De!" Tangannya mencoba bergerak dan kakinya juga ikut mulai berjalan. Perlahan tangan Udin mau meraih tubuh Pak Dekarto yang terlilit ular besar. Mas, tangi. Suara istri Udin yang membangunkannya. Udin langsung membuka mata dan duduk. Keringat dingin mulai mengucur dari sela-sela kulitnya. Nafasnya masih ngos-ngosan. Perlahan ditenangkan istrinya. Udin hanya duduk termenung. Dengan tatapan kosong ke bawah, ia merasa Pak Dekarto sangat nyata dilihatnya barusan. Istrinya Udin berjalan ke dapur, mengambil segelas air dan memberikan kepada Udin. Tangan istrinya mulai meminumkan dengan pelan air putih itu sampai habis. "Sakjane ngimpi apa, Pak? Kok bengok-bengok nyeluk Pak De? Sampai kaget aku, Pak," tanya istri Udin. "Aku ngimpi Pak Dekarto dikubit ulu gede, Bu. Aduh," kata Udin dengan raut muka sedih dan takut. "Seng temen, Pak," sahut istri Udin. "Iya, Bu. Setelah ketegangan dan kesadaran Udin pulih, ia menceritakan mimpinya secara detail kepada istrinya. Tapi istrinya menanggapi dengan tenang. "Kembange turu iku, Pak. Sing akeh istighfar sampean, Pak. Nyebut, Pak," pinta istri Udin. Malam itu seusai bermimpi, Udin, istrinya,
duduk berdua di ruang tamunya. Beberapa saat kemudian, Udin disuruh istrinya untuk sholat malam. Udin pun mengikuti perintah istrinya. Waktu sholat, Udin masih teringat jelas dalam pikirannya tentang permintaan Pak Dekarto. Hingga pagi menjelang, Udin masih duduk terjaga di atas sajadah dan tetap terdiam dalam kamarnya. Padahal, istri Udin sendiri sudah sibuk di dapur sehabis subuh untuk menyiapkan sarapan dan bersih-bersih rumah. Ketiga anak Udin juga sudah selesai mandi dan sudah siap pergi bersekolah. Rumah Udin semakin sepi ketika anak-anaknya pergi bersekolah. Kelambu kamar Udin tersibak dan terbuka oleh tangannya. Langkah kaki Udin keluar menuju belakang rumah. Dalam perjalanannya melewati dapur, ia tidak memperhatikan apapun yang berada di rumah. Udin langsung duduk di kursi kayu di bawah pohon keres dengan tatapan kosong dan perasaan gelisah. Tak berapa lama Sarji dari belakang rumahnya datang, menghampirinya seperti biasa. "Enek opo, Din?" tanya Sarji yang mengagetkan Udin di tengah lamunannya. "Gak enek opo-opo, Ci," jawab Udin yang mulai reda rasa gelisahnya. "Gak biasa nih awakmu koyok ngini," serga Sarji yang tak percaya atas gerak-gerik dan ekspresi wajah Udin. Lama terdiam, perlahan bibir Udin mulai menceritakan mimpinya semalam kepada Sarji. Sedangkan Sarji yang duduk di sampingnya mengamati dan memperhatikan penjelasan Udin dengan serius. Di akhir cerita, Udin menoleh kepada Sarji yang masih di sampingnya. "Piye, Ci, menurutmu?" tanya Udin serius. "Yo, anggap ae kembang itu Udin. Toh bapakku ya wis gak enek. Ojo diangan-angan terus." Udin kembali diam karena jawaban yang didapat sama dengan jawaban istrinya. Merasa belum puas dan kecewa atas jawaban yang didapat pagi hari, Udin tanpa pamit kepada Sarji serta istrinya, ia langsung pergi ke temannya yang lain untuk menanyakan pekerjaan baru. Ia bermaksud mencari pekerjaan dengan tujuan utamanya adalah untuk menutup hutang yang sudah membelit pedih dan menghilangkan kenangan mimpi bersama Pak Dekarto. 3 hari selanjutnya, akhirnya Udin dipanggil temannya untuk bekerja, meski sebagai kuli pasar. Meski penghasilannya masih dibilang kurang dari cukup dalam sehari, tetapi ia jalani daripada tidak ada pemasukan sama sekali. Di sisi lain, kegiatan keagamaan di rumah Sarji terus berlanjut sampai 7 hari. Hari ke-7, seperti biasa, di sore hari, selepas dari pasar, sekitar jam 5, Udin membantu mempersiapkan perlengkapan dan ikut acara keagamaan selepas maghrib. Malam hari ke-7, Udin pulang larut lagi. Ia langsung tidur di kamarnya bersama istrinya. Sekitar jam 3 dini hari, ia terbangun karena ia sudah tak tahan ingin buang air kecil. Kaki Udin berjalan dengan cepat menuju kamar mandi yang berada di belakang rumah. Letaknya kamar mandinya kebetulan terpisah dari rumah utama. Udin berjalan melewati dapur dan membuka daun pintunya dengan cepat. Ia berjalan tanpa memperhatikan keadaan sekitar sama sekali karena sudah tak tahan lagi menahan untuk buang air kecil. Selesai dari kamar mandi dengan kesadarannya sudah pulih 100%, ia berjalan masuk ke rumah dengan pelan. Tak sengaja, kepalanya menoleh ke arah pohon keres yang menjadi tempat favoritnya selama ini. Dari sorot sinar kuning belakang rumah Udin dan Sarji saling bertemu, nampak sosok Pak Dekarto duduk sendirian dengan wajah menghitam, hidung masih tersumpal kapas, bibir pucat, dan kain kafannya sangat lusuh kecoklatan. Keadaan Pak Dekarto yang berdiri menatap Udin sudah menjadi pocong dan kondisinya di seluruh tubuhnya terlihat seperti habis tercabik-cabik sesuatu yang tajam. Seluruh kain kafannya terkoyak dengan kain yang lusuh serta mengeluarkan darah, bau amis dan busuk. Melihat kondisi Pak Dekarto yang menyeramkan, Udin langsung berlari cepat kembali ke rumahnya. Suara pintu dapur yang dibanting Udin tanpa menguncinya kembali. Ia berlari secepat kuda serta membaca doa sebisa-bisanya.
Sampai di kamar, sempat mengunci daun pintu kamarnya yang terbuat dari triplek. Sampai di kamar, Udin langsung membantingkan tubuhnya di ranjang. Tubuh Udin tidur tertelungkup, ikut berdesakan dengan istri dan anaknya tanpa ada kata yang terucap. Istri dan anak-anak Udin pun tak ada yang bangun atas desakan tubuh Udin. Hanya gerakan tak sadar anaknya yang memeluk dari samping. Samar-samar dari belakang rumah Udin ada yang memanggil. "Din, Udin, Din, iki Pak Dile, tulungono Pak Dile." Udin pun tak menghiraukan panggilan itu karena ia sadar Pak Dekarto sudah meninggal. Dalam ketakutan sendirian, ia langsung menutup telinganya dengan bantal rapat-rapat. Meski rasa sesak di dada dan bernafas sulit, ia tetap membaca doa atau kalimat apapun sebisanya karena takut. Brak, nyek, nyek. Suara pintu dapur Udin yang terbanting dan melambai karena belum terkunci. Hembusan angin yang kencang dari dapurnya tiba-tiba ikut masuk dalam kamar Udin, melewati sela-sela pintu kamarnya. Udin yang ketakutan tetap berusaha tidur dan membaca doa sebisanya sampai akhirnya ia tertidur dalam ketakutan. Pagi harinya, Udin bangun paling akhir. Udin langsung berjalan ke setiap sudut rumah mencari dan memeriksa keberadaan istrinya. Sampai akhirnya, Udin menemukan istrinya berjalan masuk dari depan rumah. Istrinya Udin habis mengantar anaknya sekolah dan belanja di warung. Saat istrinya baru berjalan melewati ruang tamu, Udin langsung menghampiri istrinya dan menceritakan yang dia alami tadi malam. Belum selesai Udin bercerita, "Alah Pak, isu-isu cerita demit Pak Dekarto meneh. Wes to, ndang mangkat makarya sek kono, wes awan iki." Jawab istri Udin yang kesal dan mengomel tak jelas. Pada dasarnya istri Udin tidak mempercayai hal-hal semacam itu dalam hidupnya. Dengan sedikit amarah istrinya Udin memintanya untuk banyak-banyak berdoa. Tanpa banyak kata, Udin langsung mandi dan berkemas. Tanpa sarapan pagi ia langsung menuju pasar. Kuli panggul waktu itu memang banyak saingan. Jadi untuk hari itu Udin tidak mendapat jatah untuk membawa barang karena Udin juga berangkatnya sudah siang. Dengan langkah sedih, Udin bukannya pulang, malah pergi ke warung langganannya. Ia kembali mencatat hutangnya dan tak peduli berapa banyak lagi hutangnya yang sudah menumpuk. Sedang para pengunjung yang lain tahu akan keadaan Udin yang memandangnya dengan tatapan sinis. Tapi Udin tak memperdulikan bisikan dan pandangan miring terhadapnya. Karena di sisi lain, pikiran Udin sudah berat dan kalut. Ia hanya ingin sejenak melepas kepenatan dalam hidupnya di warung kesayangan. Sesaat baru duduk di dalam warung kakaknya yang sebagai moden datang. Yang lewat depan warung langsung menghampirinya karena tahu ada adiknya yang duduk menyendiri di dalam. Setelah bersalaman dan menanyakan kabar, tanpa basa-basi Udin langsung menceritakan kejadian yang dialami semalam. Udin siang itu yang masih sedikit takut langsung diberi doa sama moden agar tidak diganggu lagi sama hantu Pak Dekarto. Dengan kesibukan moden saat itu, ia tak bisa lama-lama menemani adiknya di warung. Siang itu juga, moden yang sudah ada janji dengan warga memutuskan beranjak pergi meninggalkan Udin duduk sendirian. Sekian lama, dia duduk selonjoran sendirian dan memainkan angan-angannya bersama rokok yang sisa semalam tinggal separuh. Waktu siang beranjak ke sore hari, teman karibnya datang menyusulnya ke warung. Udin masih terdiam sendiri dalam lamunannya. Tiba-tiba, Udin dikagetkan tepukan tangan di pundaknya. "Lah opo awakmu Din ngelamun ae?" tanya Sarji yang ikut duduk di sampingnya. Awakmu Ji, maketno ae," jawab Udin yang mulai membenarkan posisi duduknya dari selonjoran. "Tekondi awakmu?" tanya Udin. "Teko goleki awakmu Din," jawab Sarji. "Ancen awakmu nek gak ketemu aku sedino ae kangen yo.
Goda Udin dengan kesal. Hahaha, iso ae kon iki Den, jawab Sarji bahagia. Obrolan mereka pun berlanjut. Sarji tahu apa yang dipikirkan Udin. Wes tenang ae, nak butuh duit ngomong, ojo kaya ngene Din, pinta Sarji. Iyo Ji, jawab Udin. Sarji sore itu menghibur Udin. Candaan Sarji yang jenaka membuat Udin sendiri cukup terhibur dan melupakan beban hidupnya. Tapi di saat kebersamaan yang akrab itu, Udin enggan untuk menceritakan kejadian semalam kepada Sarji. Khawatir Sarji akan berburuk sangka kepadanya. Selanjutnya Udin dan Sarji melanjutkan canda tawa sampai sore hari. Menjelang maghrib, mereka pulang bersama ke rumah. Sarji yang membayar makan dan minumnya Udin. Saat sampai di rumah, tak lupa Sarji membantu Udin lagi dengan memberikan sejumlah uang untuk kebutuhan keluarga Udin. Hari berganti minggu, Udin sudah tidak mendapat gangguan lagi dari hantu Pak Dekarto. Bulan purnama kedua datang menyambut. Sarji melakukan hal seperti malam purnama pertama dengan Nyi Ratu Blorong. Paginya juga ia pergi menjual hasil jerih payahnya tetap bersama Udin. Setelah mendapatkan uang, Sarji juga memberikan bagian kepada Udin meski tambah sedikit bagiannya. Hari terus berjalan. Di saat menjelang 40 harinya Pak Dekarto, pagi yang masih buta Ronat datang ke rumah Sarji. Seperti biasa, ia bertamu kepada kawan seperguruan dan menagih uang kepada Sarji. Si tuan rumah sendiri pun sudah menyiapkan sejumlah uang untuk melunasi hutangnya kepada Ronald. Bahkan dalam 2 bulan Sarji sudah mampu melunasi hutang-hutangnya di tempat lain. Pagi itu, transaksi berjalan lancar. Pembayaran hutang diterima Ronald dengan senang hati. Ronald sendiri mengajak bercengkrama Sarji di ruang tamunya setelah melihat temannya sudah berhasil. Kedekatan mereka sudah seperti saudara kandung sendiri. Matahari mulai meninggi. Sinarnya ikut masuk menerangi ruang tamu Sarji. Ronald melihat kedatangan tamu masuk rumah Sarji semakin siang semakin banyak yang datang. Dengan rasa semakin penasaran, ia bertanya kepada Sarji. Ini opo Ji? Kok wong-wong podo moro? Oh, wong-wong iku ape rewang gaya acara 40 dinone bapak. Jawab Sarji dengan tenang. Loh, bapakmu kena opo Ji? Bapakku ninggal Nat, jawab Sarji mulai sedih. Kok gak kondo ket mau awakmu? Tegas Ronald. Halah gaya apa Nat? Penting awakmu saiki wis ngerti dhewe lak wis. Kata Sarji. Podo Ji, bojoku yo mari mati, wingi lagi 7 dinane. Kata Ronald serta menekuk wajahnya ke bawah. Ah mau sok Nat? Tanya Sarji kaget. Erna bojomu iku mati. Lah kena opo Nat? Cerocos Sarji serius. Kecelakaan Ji, jawab Ronald singkat. Selanjutnya Ronald menjelaskan panjang lebar dan detail perihal kronologi istrinya Ronald meninggal. Sedangkan Sarji menyambung cerita Ronald dengan cerita bapaknya sendiri yang meninggal. Mereka berdua merasa sedih karena ada kesamaan dalam nasib yang hampir bersamaan. Tapi ada sesuatu hal dari Sarji dan Ronald yang masing-masing disembunyikan. Mereka pun tak mau terbuka seutuhnya tentang masalah kematian anggota keluarganya. Di akhir pertemuan, Ronald menawarkan kerjasama kepada Sarji untuk usaha. Perlahan, Ronald membujuk Sarji melakukan hal itu agar kekayaan Sarji yang didapat secara singkat dari Nyi Ratu tidak menimbulkan kecurigaan di mata masyarakat. Sarji yang habis mendengar tawaran Ronald tanpa pikir panjang mengiyakan kerjasama tersebut. Ia berpikir ada benarnya juga pendapat dan tawaran Ronald ini. Mereka berdua sepakat kerjasama akan dimulai minggu depan. Karena Sarji sendiri sudah punya gambaran toko dan gudang yang siap disewa. Besoknya, Sarji mengajak Udin pergi untuk menemui serta bernegosiasi dengan pemilik toko dan gudang. Setelah bertemu di rumah pemiliknya, perdebatan panjang tawar-menawar sewa antara Sarji dan pemilik sangat lama. Sampai akhirnya sore hari, kesepakatan tercapai.
Udin yang masih kerja kuli panggul di pasar ditunjuk oleh Sarji untuk mengelola usaha tersebut. Dengan senang hati, Udin menerimanya dan pensiun jadi kuli panggul hari itu juga. Keesokan hari, Udin membersihkan toko dan gudang dibantu para pekerja lain. Sarji sendiri pergi bersama Ronat untuk belanja mengisi toko dan gudangnya. Sebagian isi toko Sarji barangnya dipasok oleh Ronat, mulai besi, semen, cat, dan barang yang bersifat fabrikasi. Tak begitu lama toko Sarji seminggu kemudian dibuka. Di awal pembukaan langsung ramai pengunjung karena toko Sarji terbilang besar. Karena juga di tempat Sarji masih jarang toko bangunan yang serba lengkap, serta tempatnya yang terbilang strategis. Usaha yang pada awalnya hanya sebagai topeng dengan berjalannya waktu kini benar-benar berjalan di luar dugaannya. Bulan demi bulan, purnama demi purnama telah dilewati Sarji. Pundi-pundi kekayaannya semakin meningkat pesat. Kebahagiaan di tahun pertama keluarga Sarji semakin terlihat, mulai dari merenovasi rumahnya dan membuat garasi kendaraan pribadinya yang besar serta mewah. Sarji juga membeli kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6. Begitu juga tanah-tanahnya semakin bertambah. Sarji juga membeli beberapa sawah di daerahnya. Dengan bertambahnya semua itu, Udin selaku orang kepercayaannya tetap mengelola semua harta Sarji. Menumpuknya beban Udin, gaji yang ia dapat juga semakin besar, sampai akhirnya ia bisa melunasi semua hutang-hutangnya. Dengan kesuksesan Sarji, sikap Udin selama itu juga tidak menaruh kecurigaan apapun kepadanya. Karena setahu Udin, selama ini Sarji masih bertingkah normal. Udin beranggapan bahwa Sarji selama itu hanya melakukan amalan yang dikasih Mbak Dirjo, sedangkan kematian bapaknya Sarji sudah terlupakan oleh harta yang datang tiba-tiba serta melimpah. Tapi ibunya masih belum bisa melupakan Pak Dekarto, dan istri Sarji juga sampai saat itu juga masih belum dikaruniai anak. Selepas bulan purnama ke-13, Ibu Sarji atau Bu Dekarto tidak seperti biasanya. Pagi hari selepas sholat subuh, ia memasak di dapur sendirian. Bu Dekarto masak dengan semangat. Entah apa yang menjadikannya demikian pagi itu. Pertama, Bude menanak nasi terlebih dahulu. Sambil menunggu nasi matang, Bu Dekarto mulai memasak sayur. Bu Dekarto mengambil sayur sop yang sudah tersedia di almari dapur atas ke lantai dekat pintu. Perlahan, dia duduk di bawah, bersiap mengupas kulit kentang. Ia dengan perlahan dan hati-hati mengupas, memotong wortel dan kentang kecil-kecil di atas telenan kayu. Di tengah kegiatannya memotong semua sayuran yang hampir selesai, ada ular kecil hitam mendatanginya dari bawah sela-sela pintu di sampingnya. Spontan Bu Dekarto yang kebetulan melihatnya dengan cepat mendatangi ular kecil itu. Bu Dekarto yang sudah membawa pisau melekat di genggamannya, tanpa berpikir panjang, dia langsung mencincangnya jadi kecil-kecil seperti potongan sayuran. Melihat ular kecil sudah mati, Bu Dekarto mengumpulkan potongan tubuh ular itu dengan sapu lidi. Dengan segera ia memasukkan ke kantong plastik hitam dan membuang di belakang rumah. Tepatnya sampah ular itu masuk di rimbunan semak-semak rumput yang agak tinggi. Tapi tak berapa lama, potongan-potongan ular memanjang, membentuk kepala dan ekor kembali. Dari sekian banyak bagian potongan, akhirnya menjadi ular kecil yang utuh seperti sedia kala. Ular yang kembali hidup mendatangi Bu Dekarto dengan cepat di dapur. Di saat Bu Dekarto yang berdiri di dapur mencuci sayuran, tak sadar bahwa kaki Bu Dekarto telah berkumpul banyak ular. Di waktu kepalanya menunduk, Bu Dekarto kaget bukan kepalang karena hal yang aneh terjadi di depan matanya. Begitu banyak ular di lantai. Ia tertegun sejenak melihat kejadian ini. Masih dalam diamnya Bu Dekarto, ular-ular kecil yang sudah di bawahnya dengan cepat kepalanya naik sedikit untuk menggigit kakinya. Sadar ular itu akan menggigit, Bu Dekarto berlari ke depan dan berteriak, "Tolong Ci, tolong, enek ulo akeh." Bersambung. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini. Juga makasih banget buat teman-teman yang udah mampir ke channel Cadangan Admin. Yang belum mampir itu ada ya,
di layar akhir, tinggal disentuh saja, nanti akan masuk ke channel cadangan admin otomatis. Dan saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya.